Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Kita bertemu di mata kuliah wawasan pendidikan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu topik perkuliahan tentang konsep dasar pendidikan. Ini eh, topik yang sangat basic dan saya berharap Anda bisa memahami apa itu pendidikan secara fundamental. Baik, kita akan mulai perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini. Oke, konsep dasar pendidikan. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentu kita harus dimulai dengan pertanyaan apa itu pendidikan, gitu ya. Nah, lingkup materi dalam perkuliahan siang hari ini kita akan mulai dengan pembahasan tentang hakikat pendidikan, apa itu pendidikan, kemudian hakikat manusia, apa dan siapa itu manusia. Kemudian berikutnya adalah hakikat pendidik. Siapa itu pendidik atau seperti apa karakter seorang pendidik. Pendidikan tentu eh, kita perlu pahami bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses yang sangat panjang sebagai sebuah konsep ya. Berkembang kata education itu pertama kali digunakan tahun 1530-an ya. Diartikan sebagai pengasuhan anak ya. Pengasuhan anak atau training of animal, jadi pelatihan bagi hewan ya. Berasal dari bahasa Prancis education di abad ke-14 gitu ya. Kemudian diambil juga dari bahasa Latin educationem ya, bentuk nominatif dari educatio yang berarti pengasuhan atau pelatihan. Nah, kata benda tindakannya adalah bentuknya participle educare ya, yang awalnya digunakan untuk pengajaran dalam konteks mengajarkan agama, mengajarkan tentang sistem nilai, mengajarkan tentang norma sosial, ya, mengajarkan tentang tata krama, dan kemudian maknanya terus berkembang menjadi pembelajaran yang sistematis, ya, kemudian juga berkembang lagi menjadi diartikan sebagai pelatihan untuk bekerja. Nah, konsepsi education sebagai pembelajaran yang sistematis, education sebagai pelatihan untuk kerja itu muncul di tahun 1610-an. Nah, kata educare ya itu bahasa Latinnya educatus ya. Educate itu bahasa Latinnya adalah educatus ya, yang merupakan eh, past participle dari educare yang berarti mengasuh, membesarkan, melatih. Kata ini juga berhubungan dengan bahasa Italia educare gitu ya, dan bahasa Spanyol educar, dan bahasa Prancis eduquer. Yang secara etimologis, kata ini berasal dari kata educere ya. Saya nggak tahu nih bahasanya gimana ya, tapi kurang lebih seperti ini teksnya gitu. Berarti membawa keluar, memimpin ke depan ya. Kemudian ini maknanya adalah ducere, itu artinya maknanya adalah memimpin, memimpin. Nah, maknanya educare itu adalah memberikan pendidikan formal. Nah, makna makna educare sebagai eh, pendidikan formal, memberikan pendidikan formal itu berkembang di abad di sekitar tahun 1580-an. Nah, kita lanjut menurut eh, Century Dictionary ya. Dalam konteks anak ya, educare itu lebih sering merujuk kepada pemeliharaan anak ya, pemeliharaan anak. Educere, ya. Educere itu pemeliharaan, sedangkan educare itu lebih kepada pengembangan intelektual. Jadi, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan itu mengeluarkan
atau mengembangkan potensi pikiran. Ya. Nah, ini argumentasi ini dianggap tidak memiliki dasar yang kuat ya dalam etimologi aslinya. Namun demikian, kita bisa pahami bahwa memang pendidikan itu adalah proses mengeluarkan potensi. Misalnya Anda punya potensi di bidang musik. Melalui proses pendidikan, potensi itu pertama diidentifikasi dulu, dikenali dulu. Makanya di dalam pendidikan kita mengenal istilah ada tes minat dan bakat atau identifikasi minat dan bakat. Jika Anda teridentifikasi em, punya bakat di bidang seni, maka pendidikan tuh punya kelompok pendidikan yang spesifik menangani seni. Misalnya apakah kursus musik, kursus tarik suara gitu ya, atau les-les musik, les tarik suara, atau nanti ekstrakurikuler di sekolah ada eskul musik, eskul paduan suara dan seterusnya gitu ya. Ada eskul angklung atau misalnya kesenian tradisional lainnya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda kuliah, nanti bisa ngambil di perguruan tinggi kesenian ya, seperti Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau STSI. Bisa juga mungkin Anda ngambilnya di IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta, atau banyak, atau misalnya masuk ke perguruan tinggi yang umum tapi ada program studi di bidang seni. Misalnya di UNJ ada pendidikan seni tari, pendidikan seni apa musik gitu dan lain sebagainya. Nah, melalui proses pendidikan itulah maka potensi tadi yang ditemukan dalam diri dikembangkan sampai menjadi orang yang punya kompetensi di bidang seni, punya keahlian spesifik di bidang seni. Nah, itu adalah peran pendidikan. Jadi secara historis, proses pendidikan itu tidak hanya berfokus kepada pengetahuan intelektual, kemampuan berpikir logis, matematis, kemampuan linguistik, ya. Tidak hanya itu, tetapi juga mencakup aspek pengasuhan dan pelatihan. Nah, ini konsep pendidikan menurut saya yang harus kita kedepankan. Jangan sampai kesan ini, ya, kesan bahwa pendidikan itu hanya lebih pada menguatkan aspek kognitif atau aspek intelektual, tetapi pendidikan juga harus mengembangkan aspek pengasuhannya. Bagaimana mengembangkan attitude, bagaimana mengembangkan karakter, bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir apa namanya kemampuan empatetiknya, empati, kemampuan sosial gitu, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru dan seterusnya, itu bagian dari proses pendidikan ya, termasuk yang lebih spesifik lagi pelatihan. Pelatihan itu bagian spesifik dari proses pendidikan gitu. Nah, berikutnya, what is education? Ya, tadi sudah dari segi etimologi, dari segi akar kata sudah dijelaskan apa itu education. Ini kita coba rangkum. Educo berarti memimpin ke depan atau menarik keluar. Apa yang memimpin ke depan? Apa yang ditarik keluar tadi? Potensinya itu ditarik keluar. Yang ada dalam diri itu ditarik sampai menjadi aktual. Potensi itu belum apa-apa. Potensi itu masih bahan. Potensi itu masih mentah. Seperti hanya misalnya saya anggap ya, ini yang sederhana saja analoginya. Seperti halnya tanah liat. Tanah liat itu potensi. Apakah tanah liat itu akan dijadikan batu bata? Apakah tanah liat itu akan menjadikan genting? Ataukah tanah liat itu akan dijadikan tembikar atau guci? Atau tanah liat itu akan dijadikan keramik? Ataukah tanah liat itu akan dijadikan patung? Masing-masing itu bahannya sama tanah liat. Tetapi ketika prosesnya berbeda, pilihan prosesnya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Dan hasilnya berbeda juga akan berdampak kepada nilainya yang berbeda. Harga batu bata
bata merah maksud saya, harga genteng yang terbuat dari tanah liat dengan harga keramik, mana yang lebih mahal? Keramik lebih mahal. Kalau dibandingkan lagi misalnya dengan guci atau tembikar, mana yang lebih mahal? Guci atau tembikar yang lebih mahal. Kalau dibandingkan dengan patung, mana yang lebih mahal? Biasanya patung yang ada sentuhan seni yang tinggi, bentuknya yang bagus, rapi, pewarnaannya dan segala macam bagus gitu, itu harganya akan jauh lebih mahal. Nah, jadi potensi itu ibarat tanah liat, pendidikan itu ibarat prosesnya. Semakin rumit, semakin bagus, semakin berkualitas prosesnya, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah, pendidikan itu mengubah potensi menjadi kompetensi. Mengubah potensi yang belum jadi apa-apa, yang masih bahan menjadi sesuatu skill yang dikuasai penuh oleh seseorang. Keahlian khusus yang dikuasai oleh seorang itu adalah menarik keluar. Educare berarti membesarkan, melatih, atau memelihara. Anda bayangkan anak kecil baru lahir, belum bisa makan, baru minum susu, air susu ibunya saja. Ketika dia baru lahir, secara insting dia akan mencari puting susu ibunya untuk minum ASI. Itu pendidikan yang pertama begitu dia lahir. Dia mencari, secara naluriah mencari itu. Mulutnya, dia belum melihat jelas ya, kalau anak baru lahir kan belum melihat secara jelas. Ya. Dia mulai mengenali bentuk puting ibunya, mengenali di mana posisi puting ibunya, belajar bagaimana cara apa cara apa eh, menarik air susu ibunya dari putingnya gitu ya. Bagaimana cara dia gerakan mulutnya agar air susu ibunya bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu belajar. Itu membesarkan ya. Anak kemudian tumbuh belajar pertama hanya bisa berbaring, kemudian dia belajar untuk apa namanya eh, belajar untuk tengkurap, kemudian belajar untuk bergerak ke depan sambil tengkurap gitu kayak merayap, kemudian belajar untuk merangkak, kemudian belajar untuk duduk, belajar untuk berdiri, belajar untuk melangkah, selangkah, dua langkah, dan seterusnya. Ya. Ketika itu ditemani oleh orang tuanya, ditemani oleh pengasuhnya, itu adalah proses educare. Oke. Berjalan, apakah anak langsung bisa berjalan? Tidak. Dia belajar berdiri, kemudian melangkah satu, jatuh. Kemudian melangkah sambil pegangan, satu, dua langkah, jatuh. Terus setiap hari dia belajar begitu sampai akhirnya bisa satu langkah, dua langkah tanpa pegangan dan seterusnya sampai akhirnya bisa jalan, melatih. Memelihara pendidikan juga proses memelihara. Apa yang dipelihara? Yang dipelihara pertama tentu fisik. Dalam proses pendidikan kita belajar bagaimana merawat tubuh kita, bagaimana cara menggosok gigi yang benar, bagaimana cara cuci muka, bagaimana cara cuci tangan, bagaimana cara etika kalau kita mau makan. Itu semuanya adalah proses memelihara agar kita menjadi manusia yang beretika, manusia yang beradab. Kemudian berikutnya Eduseria ini mengarahkan keluar atau mengembangkan sesuatu yang ada di dalam. Di dalam itu artinya sesuatu yang masih tersembunyi. Makanya dalam proses pendidikan, bagian yang terpenting adalah assessment. Bagian yang terpenting adalah identifikasi. Ya. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa mengidentifikasi potensi setiap anak, kemudian memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka, yang sesuai dengan potensi anaknya. Nah,
itu mengembangkan sesuatu yang ada di dalam diri dari seorang peserta didik. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga membimbing dan mengembangkan potensi individu. Nah, ini menurut saya perspektif yang harus kita perkuat. Bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar aspek kognitif, tetapi juga harus mengembangkan hal-hal lainnya, segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap peserta didik harus dihargai potensinya, dikenali dulu potensinya, dihargai potensinya, kemudian dikembangkan potensinya melalui serangkaian proses pendidikan. Anak yang punya kecerdasan interpersonal yang bagus, mungkin dia akan masuk ke klub public speaking, bagaimana dia bisa berbicara dengan baik, dengan sempurna gitu ya. Kemudian dia ikut debate atau debat gitu ya, debate competition gitu ya, dan seterusnya. Kompetisi-kompetisi debat di antara siswa itu dalam rangka untuk mengoptimalkan perkembangan potensi interpersonal dari seorang anak. Jadi apapun potensi anak, melalui proses pendidikanlah mereka dikembangkan potensinya menjadi kecakapan atau kemahiran yang dia kuasai. Itu pendidikan. Nah, tentu pendidikan itu bisa dimaknai sempit, bisa dimaknai secara luas. Pendidikan dalam arti luas adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah proses pendidikan. Misalnya, ketika kita punya pengalaman tidak enak, misalnya naik kereta, kemudian masuk aja, kemudian lihat nomor kursinya, di tiket nomor kursinya nomor 2A, duduk aja 2A. Tiba-tiba ada orang yang datang, kemudian nanya, Pak, kursinya nomor berapa? Atau D, kursinya berapa? 2A. Gerbongnya nomor berapa? Nah, ternyata di saya duduk di gerbong 6. Gitu. Pasti cek tiket harusnya gerbong 7. Sama-sama kursi 2A, tapi gerbongnya salah. Dari situ, siapa yang salah? Kita yang salah. Saya yang salah. Maka dari itu, oh ya maaf Pak, saya salah gerbong. Akhirnya kita pindah gerbong. Dari pengalaman itu, kita belajar bahwa kalau kita naik kereta, kita pertama harus lihat tiketnya. Kemudian lihat gerbongnya nomor berapa, gerbong berapa. Kemudian baru kita lihat kita duduk di kursi nomor berapa. Nah, pengalaman hidup seperti itu dianggap sebagai proses pendidikan, termasuk ke dalam pendidikan dalam arti yang luas. Jadi pendidikan tidak hanya sebatas sekolah, tiap hari kuliah, atau ikut pelatihan, tetapi pengalaman-pengalaman hidup seperti itu adalah pendidikan. Pernah juga mungkin Anda atau kita ya melakukan perilaku yang tidak tepat gitu ya. Kemudian dimarahin oleh orang lain. Dengan dimarahin orang lain itu kita belajar bahwa oh perilaku itu perilaku yang tidak tepat. Perilaku yang merugikan orang lain, perilaku yang harus diperbaiki. Maka nextnya setelah peristiwa itu kita memperbaiki perilaku itu. Nah, proses dari pengalaman, refleksi, perubahan perilaku dalam hidup, nah itu disebut sebagai proses pendidikan. Kemudian pendidikan dalam arti sempit. Apa itu? Ya, dalam arti sempit, pendidikan dimaknai sebagai budaya yang diwariskan satu generasi kepada generasi lainnya. Ya, dari satu generasi kepada generasi lainnya. Untuk apa? Ya, untuk bisa bertahan hidup, dan untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Artinya, pendidikan dalam arti sempit itu sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang telah dicapai sebelumnya. Misalnya, dengan belajar, contoh begini ya, Anda nanti bekerja. Ketika bekerja,
sebagai staf biasa. Kemudian satu level di atas Anda, misalnya supervisor. Anda pelajari untuk jadi supervisor itu perlu skill komunikasi, perlu skill manajerial, perlu skill misalnya lebih spesifik tentang accounting atau tentang apapun. Maka dari itu Anda merasa bahwa eh, diri Anda ini sekarang belum cukup ilmunya sampai ke situ. Kemudian Anda mungkin ikut short course atau kursus singkat, atau Anda mungkin ikut berbagai macam workshop tentang tersebut. Ya. Kemudian Anda dapat sertifikasi, Anda lulus workshop tersebut, gitu. Dan begitu Anda naik jabatan, Anda sudah siap. Ya. Jadi pendidikan itu bisa menjadi proses les tadi atau short course tadi atau workshop itu termasuk ke dalam pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan hanya untuk meningkatkan taraf hidup atau pendidikan hanya untuk bertahan hidup supaya bisa survive, gimana caranya gitu ya. Itu pendidikan dalam arti sempit. Jadi bedanya adalah pendidikan dalam arti sempit itu spesifik tujuannya. Kalau pendidikan dalam arti luas, apapun pengalaman selama hidup kita itu adalah pendidikan. Jadi, pendidikan dalam konteks arti luas tidak hanya soal akademik, tidak hanya kemampuan berpikir saja, ya, tetapi tentang membentuk individu yang berguna bagi masyarakat. Nah, ini penting. Pendidikan itu adalah proses menyiapkan peserta didik untuk bisa hidup atau diterima oleh masyarakat. Anda ketika kecil, misalnya saya analogikan Anda ketika TK, diajarkan bagaimana berteman. Kan pasti anak TK itu egosentris. Egosentris itu artinya segala sesuatu merasa dirinya yang paling penting. Segala sesuatu merasa bahwa dirinya milik dirinya. Makanya anak berebut makanan, kan, anak berebut makanan, anak berebut mainan. Kenapa? Karena merasa bahwa dia pemilik semua mainan. Dia pemilik semua makanan. Ketika ada orang lain yang mencoba mengambilnya, maka dia merasa ada orang lain yang mengambil miliknya. Nah, manusia, anak kecil itu masih egosentris. Makanya ketika masuk playgroup, diajarkan mana milikmu, mana milik orang lain. Kalau mau pegang punya orang lain atau ngambil punya orang lain, izin dulu untuk pinjam. Gitu. Diajarkan itu. Nah, itu sebenarnya skill dasar yang dibutuhkan untuk kita kalau sudah selesai sekolah. Kalau misalnya begitu selesai sekolah masih mencuri barang orang lain, masih mengambil apa meminjam tapi nggak izin dulu barang orang lain, berarti ada proses yang belum selesai dalam proses pendidikannya. Karena perilakunya masih belum fit in, masih belum sesuai dengan norma atau dengan perilaku yang benar, diakui benar oleh masyarakat. Oke, itu pendidikan dalam arti yang luas. Apakah pendidikan itu? Nah, dalam bahasa Inggrisnya education, kemudian kok dalam bahasa Indonesia diartikan pendidikan? Kenapa bukan pengajaran? Kenapa bukan pengasuhan? Tadi kan ada ya di salah satu makna dari educare itu adalah pengasuhan atau training gitu. Kenapa pendidikan education dalam bahasa Inggris dimaknai disepadankan dalam bahasa Indonesia pendidikan? Nah, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses, cara, atau perbuatan mendidik. Apa itu? Nah, usaha yang disengaja. Sekali lagi ya. Jadi usaha yang disengaja dan sistematis untuk mencapai tingkat perkembangan tertentu. Nah, dari definisi ini, kita bisa memaknai bahwa pendidikan dalam versinya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lebih kepada pendidikan dalam arti apa? Dalam arti sempit. Karena di sini sudah disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha yang disengaja. Tadi saya bercerita tentang pengalaman di kereta api. Apakah itu sesuatu yang disengaja? Tidak. Tapi dari peristiwa yang tidak disengaja itu, kita mendapatkan pengalaman yang berharga yang mengubah kita, perilaku kita kalau naik kereta api. Oke, jadi
Makna pendidikan menurut KBBI itu lebih kepada pendidikan formal karena disengaja, sistematis, ada tahapan-tahapannya. Semakin kelihatan ya. Kalau kita melihat berdasarkan kamus, pendidikan di sini dimaknai adalah pendidikan yang formal untuk mencapai tingkat perkembangan tertentu. Nah, padahal kalau kita mati luas kan belum tentu tentang perkembangan, ya. Bisa jadi tentang pertumbuhan dan lain hal lainnya. Nah, kemudian ini perspektif berikutnya. Definisi ini mencerminkan tujuan dari education. Apa aja gitu ya. Pertama adalah mengembangkan knowledge-nya, ya, kemampuan berpikir seseorang, pengetahuannya, kemudian membimbing keterampilan, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya Anda belajar tentang bagaimana bagaimana keterampilan membuat sebuah produk. Misalnya Anda belajar di mata pelajaran prakarya ketika sekolah, itu adalah sedang melatihkan keterampilan. Tidak hanya itu, keterampilan itu bisa dimaknai keterampilan komunikasi. Makanya kalau di sekolah kita belajar supaya ada presentasi kelas, mungkin mata pelajarannya biologi, tapi dalam pembelajarannya ada presentasi di situ. Artinya, dalam proses pengembangan kognitif tentang biologi, menguatkan pengetahuan tentang biologi, pada saat yang sama, sebenarnya kita sedang dilatih untuk kemampuan atau keterampilan berkomunikasi. Gitu. Nah, berikutnya adalah membentuk karakter. Jadi, pendidikan tujuannya adalah membentuk karakter. Kalau menurut Thomas Likona, Anda silahkan nanti cari bukunya ya, Thomas Likona, Educating for Character. Nah, judul bukunya itu ada versi bahasa Indonesianya. Di situ dia menyebutkan ada 3 pilar pendidikan karakter. Yang pertama adalah think the good, berpikir tentang sesuatu yang baik, yang benar gitu. Kemudian feel the good, mengembangkan mengembangkan sikap, mengembangkan rasa tentang baik. Ketika kita mencuri, apa yang kita rasakan? Wah, nggak enak. Wah, ini merasa bersalah. Nah, berarti itu feel the good. Jadi kita merasa bahwa kalau melakukan yang salah rasanya seperti itu. Tapi anak dilatih, coba anak dilatih untuk memberi kepada pengemis di jalanan. Beri aja. Setelah begitu, apa yang dirasakan? Apa yang dia rasakan? Saya senang Pak, kenapa? Saya bermanfaat bagi dia. Oh, senang bisa ngasih gitu. Nah, itu dalam rangka membangun feel the good. Berikutnya, act the good, melakukannya. Gitu. Melakukan tadi, peristiwa melakukan memberinya adalah act the good. Jadi, karakter itu kita harus bangun dulu dari berpikirnya, reasoningnya, penalarannya. Kenapa ini baik? Kenapa ini buruk? Kenapa ini benar? Kenapa ini salah? Itu namanya think the good. Kemudian mana yang harus dia pilih? Mana yang terbaik yang harus dilakukan? Nah, itu think the good. Oke? Nah, jadi dalam budaya Indonesia, pendidikan mencakup proses pengajaran. Nah, ini berikutnya ya. Pelatihan, membentuk nilai dan norma sejalan dengan makna education di dunia barat. Karena dianggap bahwa kata pendidikan itu cenderung equal atau setara dengan education, maka kata education dalam bahasa Inggris diserap bukan diserap ya, disejajarkan dengan kata pendidikan dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Ya, karena sama-sama merujuk pada upaya sistematis dalam mendidik individu agar berkembang dan berkontribusi kepada masyarakat. Pendidikan dalam arti luas, nah kita akan coba ulas lagi yang tadi ya. Pendidikan dalam arti luas itu adalah pendidikan adalah hidup gitu. Jadi hidup itu adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah hidup gitu. Jadi pendidikan adalah segala pengalaman, apapun yang kita alami di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat, dari mulai kita lahir sampai kita nanti menjelang meninggal, itu adalah proses belajar, proses pendidikan. Jadi pendidikan itu apapun yang kita alami sepanjang hidup, itu adalah pendidikan. Jadi waktunya sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi perkembangan individu. Pengalaman positif membuat kita semakin positif, pengalaman negatif direfleksi, kemudian kita menjadi semakin positif. Positif di sini bisa jadi semakin pintar,
Anda misalnya tidak sengaja melihat billboard di jalan, baca sekelas gitu. Misalnya rokok dapat menyebabkan kanker, bla bla bla. Dari situ Anda kepikiran, oh iya, rokok itu bisa menyebabkan kanker. Nah, pengetahuan yang pada saat kita melintas di jalan, kita melihat itu adalah education. Ya, kemudian misalnya Anda mungkin di antara Anda ada yang sudah merokok ya. Kalau sudah merokok, misalnya nonton, nggak sengaja nonton TV, tiba-tiba ada tayangan iklan layanan masyarakat tentang anti merokok. Dari situ Anda sadar gitu. Kemudian dari situ Anda berusaha untuk berhenti merokok. Itu juga proses pendidikan. Ya, itu juga proses. Jadi pendidikan dalam arti luas adalah hidup. Jadi ada sepanjang hidup, apapun pengalaman, kemudian apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda temukan, apapun yang Anda lakukan selama hidup itu adalah pendidikan. Bisa jadi prosesnya panjang. Misalnya ketika nanti misalnya Anda bekerja 10, 20, 30, setelah 30 tahun baru sadar misalnya ya, kalau eh, ternyata di kantor itu seperti ini dan seterusnya. Anda punya kemampuan berpikir reflektif sehingga menemukan bahwa ada perilaku-perilaku tertentu atau misalnya ada hal-hal tertentu yang tidak tepat dilakukan di kantor. Sadarnya setelah 30 tahun. Misalnya. Atau contohnya misalnya bisa jadi koruptor kerja, kemudian membangun karir dari situ sampai terjebak pada perilaku korupsi, tangkap oleh KPK, kemudian dihukum. Setelah dihukum itu baru Anda sadar ternyata oh itu perilaku yang salah, itu perilaku yang merugikan tidak hanya pada diri sendiri, tapi keluarga jadi terbengkalai, masyarakat juga yang kena imbasnya dan seterusnya. Itu juga proses pendidikan, ya. Jadi pendidikan terjadi sepanjang hayat. Ini pendidikan dalam arti luas. Nah, jadi pendidikan dalam arti luas itu berlangsung dalam konteks hubungan manusia multidimensi, ya, baik manusia dengan manusia, manusia dengan sesama, manusia dengan alam, bahkan dengan Tuhan ya. Manusia dengan alam, misalnya Anda misalnya kita tentang lingkungan gitu ya, tentang lingkungan. Anda misalnya di kampus kalau makan buang sampah sembarangan. Kemudian tiba-tiba kampus itu banjir ya. Atau Jakarta atau sekitaran Rawamangun banjir ya. Nah, dari situ Anda paham, oh, sampah saya dan sampah teman-teman saya itu membuat selokan mampet. Karena mampet, maka tergenanglah wilayah sekitaran kampus itu. Maka dari itu, saya tidak akan buang sampah sembarangan. Itu proses pendidikan. Jadi berlangsung dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dengan Tuhan. Mungkin di masa-masa mahasiswa, ya, Anda sudah kemampuan berpikir kritisnya tinggi, mungkin sampai pada kesimpulan menanyakan tentang Tuhan, gitu ya. Apalagi Anda sudah belajar berpikir filsafat gitu, tentang Tuhan segala macam. Dialogis Anda dengan diri Anda, mendebat keyakinan Anda sendiri, itu adalah juga proses pendidikan. Sampai akhirnya Anda menyimpulkan ternyata Tuhan itu ada. Semua ini karena Tuhan dan segala macam itu. Nah, itu juga proses pendidikan. Nah, pendidikan terjadi melalui berbagai bentuk kegiatan. Jadi tidak hanya sekolah saja, tetapi bisa juga tindakan yang Anda lakukan atau tindakan orang lain kepada Anda. Misalnya ketika Anda di kampus, tiba-tiba ada orang yang memarahin Anda. Padahal Anda tidak salah apapun. Nah, dari situ Anda belajar. Kira-kira apa hikmah dari peristiwa ini? Ya, ternyata oh salah sasaran. Oh ternyata ada fenomena di mana perilaku orang yang tidak mengenakan itu bukan karena kesalahan kita, tapi karena dia yang salah sasaran. Bisa jadi begitu. Ya, kemudian peristiwa kita bisa belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi. Ya, peristiwa banjir kita bisa melihat dari peristiwa itu. Kemudian tanpa harus mengalami maksud saya ya. Kemudian baik yang disengaja maupun tidak disengaja itu adalah proses pendidikan. Nah, pendidikan berlangsung bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun. Siapapun. Jadi pendidikan itu dalam arti luas bukan hanya untuk siswa, bukan hanya untuk mahasiswa, gitu. Tetapi semua orang yang hidup itu
eh, sedang pendidikan dalam arti luas. Kapanpun, bisa di kampus, bisa di sekolah, bisa di angkot, bisa di Transjakarta, bisa di LRT, bisa di tempat hiburan, ya, bisa di tempat rekreasi, bisa di tempat olahraga, itu dimanapun. Kapanpun, bisa pagi hari, bisa Anda bangun tidur, kemudian tiba-tiba misalnya nggak bisa gerak, leher itu. Dari situ, apa sih ini kok, leher nggak bisa gerak, gitu, nggak bisa nengok. Gitu. Dari situ Anda belajar. Kenapa? Oh, jangan-jangan posisi tidur saya yang salah. Udah Anda buka YouTube, gitu. Kenapa sih kalau bangun tidur suka ada bagian tubuh yang susah digerakkan? Ada penjelasannya di situ. Nah, itu sebenarnya sedang peristiwa proses belajar, gitu. Dari fenomena bangun tidur, udah Anda merasa tidak nyaman. Dari situ Anda mencari tahu. Kemudian di situ jadi Anda tahu. Dan berikutnya, tidur berikutnya Anda kalau tidur, pastikan posisinya nyaman. Tidak ada bagian yang tertekuk dan membuat tidak nyaman. Pastikan bantalnya posisinya benar dan seterusnya. Ya, nah itu adalah proses belajar. Nah, berikutnya pendidikan tidak terbatas pada persekolahan schooling saja, tetapi dari lahir sampai ke meninggal. Nah, jadi, nah ini kesimpulan ya untuk pendidikan dalam arti luas. Jadi, in the wider sense, ya, all experience is said to be educative. Jadi dalam perspektif yang lebih luas, pendidikan itu adalah everything we say, apapun yang kita katakan, think or do, pikirkan atau lakukan, itu sedang mengedukasi kita. Itu adalah proses pendidikan. Jadi, life is education. Hidup itu adalah pendidikan. And education is life. Jadi, pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Gitu. Ini dalam arti yang luas ya. Nah, berikutnya, pendidikan dalam arti sempit itu dimaknai sebagai persekolahan atau schooling, yaitu pengajaran formal di bawah kondisi-kondisi yang terkontrol. Itu yang disebut pendidikan dalam arti sempit. Nah, dalam konteks negara lah, sistem pendidikan nasional yang diatur itu apa? Apakah pendidikan in general ataukah pendidikan dalam arti yang sempit? Yang diatur selama ini apa? PPDB, Bantuan Operasional Sekolah, KIP Kuliah, atau Indonesia Pintar. Itu apa? Pendidikan apa? Pendidikan dalam arti luas? Enggak, itu pendidikan dalam arti sempit. Ya, schooling, persekolahan atau kampus perkuliahan gitu ya. Jadi pengajaran formal di bawah kondisi yang terkontrol itu pendidikan dalam arti yang sempit. Nah, pendidikan dalam arti sempit terjadi pada siapa? Ya, siswa kalau di sekolah, kalau di kampus mahasiswa. Kalau di lembaga kursus, lembaga pelatihan, namanya mungkin bisa peserta pelatihan atau bahasa dalam pendidikan formal disebutnya adalah warga belajar. Jadi nama untuk peserta pendidikan pada satuan pendidikan non formal itu namanya warga belajar. Non formal itu contohnya apa? Kursus, les, kelompok belajar paket ABC itu kesetaraan itu namanya pendidikan non formal ya. Kemudian seminar, workshop itu namanya disebutnya pendidikan non formal. Kalau di keluarga namanya pendidikan informal. Kemudian pendidikan dilakukan dalam bentuk pengajaran, instruction, guru masuk kelas, kemudian menyampaikan materi pembelajaran dan seterusnya, terprogram dan bersifat formalistik, gitu ya. Itu namanya bentuk pendidikan dalam arti sempit. Kemudian pendidikan berlangsung di sekolah, di kampus, atau misalnya di museum, gitu ya. Ada macam sosialisasi atau tour guide yang ada di museum menyampaikan tentang koleksi museumnya itu masuk dalam kategori pendidikan dalam arti sempit. Kemudian lamanya pendidikan juga ditentukan kalau pendidikan dalam arti sempit itu waktunya dibatasi. Ya, misalnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 misalnya maksimal 7 tahun, dan seterusnya. Jadi ada rentang waktu yang dibatasi kalau dalam pendidikan arti sempit. Kemudian tujuan pendidikan ditentukan oleh di luar individu.
Anda masuk ke UNJ, Anda masuk ke prodi manajemen gitu ya. Nah, apakah Anda punya tujuan sendiri? Iya, tetapi kampus punya tujuan untuk prodi manajemen. Misalnya menghasilkan lulusan yang bisa apa, bisa apa, bisa apa. Maka begitu Anda lulus, yang terpenuhi tujuan siapa? Tujuan program studi, ya. Atau misalnya Anda prodi geografi, pendidikan geografi misalnya. Maka begitu lulus, Anda tuh diharapkan punya skill untuk guru menjadi guru geografi. Nah, jadi tujuannya tujuan siapa? Tujuan program studi. Bisa jadi Anda masuk ke pendidikan geografi itu nggak ingin jadi guru pendidikan geografi, justru saya ingin bekerja di BMKG misalnya. Terus skill-skillnya ada di situ mungkin ya di prodi geografi. Tapi program studi Anda karena namanya pendidikan geografi, maka orientasinya setiap mahasiswa masuk ke situ diarahkan untuk menjadi guru pendidikan geografi. Nah, jadi kalau dalam arti sempit, tujuan pendidikannya diarahkan oleh pihak luar individu. Artinya oleh pihak sekolahnya atau oleh pihak kampus. Nah, kita berikutnya akan coba bahas pendidikan dalam arti yang eh, pendidikan dalam arti yang eh, pendidikan dalam perspektif ilmiah ya. Nah, di sini ada beberapa ilmu yang membahas tentang pendidikan. Ya, kita lihat ya. Pertama dari pendekatan sosiologi. Pendidikan itu apa? Dari perspektif sosiologi, pendidikan adalah proses membantu generasi muda, muda itu masih anak-anak, masih remaja gitu ya, untuk menjadi anggota masyarakat. Makanya di sekolah diajarkan tentang sistem nilai, diajarkan tentang norma, diajarkan tentang budaya setempat, diajarkan, dibiasakan perilaku, misalnya hari Rabu pakai batik, hari apa pakai pakaian adat. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar mampu menjadi anggota masyarakat, diterima oleh masyarakatnya. Ya. Kita juga diajarkan bagaimana tata krama, kalau ketemu guru salaman gitu ya. Itu kan di Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi kan tradisinya kalau ketemu orang itu bukan salaman, tapi hidung ketemu hidung kalau di Arab Saudi. Kalau di negara lain mungkin pelukan, apa gitu ya, pelukan. Negara yang lain lagi berbeda lagi. Nah, kita karena di Indonesia, maka salaman itu sudah menjadi tradisi. Ketika ketemu salaman. Nah, makanya di sekolah kita belajar dengan guru itu salaman. Pagi-pagi masuk kelas salam dulu, sebelum pulang salam dulu, salam lagi gitu ya. Dibiasakan seperti itu. Kemudian pendekatan antropologi, pendidikan adalah proses pembudayaan, enkulturasi, ya, penyesuaian diri kepada kultur, masyarakat, dan mengasimilasikan nilai-nilainya. Di sekolah, misalnya di Jawa Barat, belajar ada mata pelajaran bahasa Sunda. Itu untuk apa? Agar masyarakat bisa berkomunikasi dalam bahasa daerah wilayah Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Oke, misalnya di Jakarta, saya nggak tahu ada bahasa Betawi atau tidak ya. eh, belajar tentang seni budaya lah di DKI Jakarta, belajar tentang pakaian khas misalnya encim dan segala macam gitu ya, belajar tradisional apa seni tradisional Betawi juga ya, itu adalah proses pendidikan menurut pendekatan antropologi. Jadi di sekolah diajarkan nilai-nilai budaya agar pada saat lulus bisa menyesuaikan diri dengan budaya Betawinya kalau untuk Jakarta ya. Kemudian pendekatan ekonomi. Nah, dalam konteks ekonomi, pendidikan dipandang sebagai human investment atau usaha penanaman modal pada diri manusia. Untuk apa? Untuk mempertinggi nilai ya dari manusia itu. Sehingga mutu tenaga kerjanya meningkat dan mempertinggi produksi barang atau produksi jasa. Di dalam perspektif ekonomi, pendidikan itu adalah investasi. Nah, coba sekarang Anda hitung dari mulai Anda sekolah sampai lulus nanti, berapa rupiah yang sudah dikeluarkan oleh orang tua Anda untuk Anda? Dimulai misalnya Anda masuk playgroup nih, playgroup 2 tahun, nah, berapa puluh juta yang dihabiskan? Biaya SPP-nya, biaya pendaftarannya, biaya seragamnya, beli bukunya, biaya bekal sekolahnya.
biaya transportasi ke sekolahnya. Semuanya hitung ya, di playgroup berapa selama 2 tahun. Masuk TK, TK 2 tahun, TKA, TKB, hitung lagi berapa uang yang sudah keluar dari situ. Kemudian SD 6 tahun, hitung lagi semua komponen yang keluar ya, pembiayaan selama SD. SMP, SMA sampai kuliah, coba Anda hitung ya, dari mulai playgroup sampai ke kuliah S1 itu habis berapa ratus juta. Oke. Nah, begitu lulus Anda kerja. Coba asumsikan Anda kerja di Jakarta misalnya. Entry level masuk langsung gajinya UMR. UMR. Nah, asumsinya misalnya setiap tahun naik gaji 10%, maka misalnya Anda nanti bekerja di usia 24 tahun. Kayak 24 tahun ya. 24 tahun sampai pensiun, taruh saja pensiun umur 60 tahun gitu ya. Berarti 25 sampai 60 berapa tahun itu? Ya, 35 tahun. Dalam 35 tahun, coba Anda estimasi berapa kira-kira pendapatan Anda selama itu. Dibandingkan dengan pengeluaran selama berapa tadi? Playgroup, TK sampai kuliah. Ah, bandingkan. Ada lebihnya nggak? Atau break even point-nya di mana? Break even point-nya di mana? Apakah di umur 40 tahun sudah BEP, itu biaya pendidikan sudah terpenuhi sudah atau enggak dan seterusnya. Nah, seberapa menguntungkan pendidikan itu sebagai sebuah human investment? Nah, itu dari segi pendekatan ekonomi. Makanya muncul nih sekarang tagar kabur aja dulu gitu. Dari perspektif akademisi, saya sebagai akademisi bisa dipahami karena biaya pendidikan Indonesia tidak murah gitu. Dari mulai playgroup sampai kuliah itu habis ratusan juta, mungkin miliar habis, miliaran. Sementara begitu bekerja, gajinya cuma berapa? Di bawah 5 juta. Untuk bisa beli rumah butuh berapa puluh tahun. Jangan-jangan untuk bisa sampai sampai apa namanya? Sampai pensiun sekalipun kalau mengandalkan tabungan nggak akan bisa untuk beli rumah. Makanya ada tagar kabur aja dulu, saya bisa pahami dari perspektif akademis. Ya, jadi saya tidak bicara politik, tapi saya bicara akademis. Berikutnya, kalau misalnya perusahaan sekarang lagi meningkatkan penjualan, saya bicara yang marketing digital misalnya ya, bicara penjualan. Ternyata penjualan produk ini masih belum meningkat. Kenapa? Setelah dipelajari ternyata oh skill pegawai kita masih kurang. Akhirnya 10 pegawai di perusahaan itu misalnya disekolahkan lagi atau di short course tahun gitu. Nah, misalnya biayanya sekian sekian rupiah. Begitu pulang itu harus ada dampaknya pada peningkatan penjualan perusahaan. Itu dari perspektif ekonomi. Kalau misalnya ternyata setelah dikasih pelatihan pulang lagi gitu-gitu aja kerjanya dan gitu-gitu aja penjualannya, maka investasinya gagal. Itu dari pendekatan ekonomi. Berikutnya, dari pendekatan biologi. Pendidikan berarti beradaptasi. Penyesuaian diri individu yang sadar terhadap lingkungan. Pendidikan itu proses biologis. Ya. Misalnya, kita diajarkan bagaimana cara merawat tubuh, kita diajarkan bagaimana mengkonsumsi makanan. Itu biologis. Agar kita bisa tumbuh, maka kita butuh nutrisi. Maka di sekolah diajarkan sarapan itu makan, belajar konsep tentang makanan gizi seimbang. Makan itu harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada vitaminnya, harus ada seratnya, gitu. Ya, harus ada sayurannya, gitu. Nah, itu konsep itu diajarkan di sekolah, itu pendidikan dalam perspektif biologi. Agar apa? Agar manusia bisa menyesuaikan. Semakin tinggi usianya, maka pertumbuhannya juga harus selaras. Jangan sampai stunting. Nah, maka melalui proses pendidikan itu diajarkan. Semakin tinggi usia Anda, kebutuhan makan Anda semakin banyak. Nutrisinya juga harus sesuai dengan tahapan perkembangan. Berikutnya, perkembangan psikologi. Ya, dalam pendekatan psikologi, pendidikan adalah proses personalisasi, yaitu upaya perubahan perilaku ya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Misalnya perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan linguistik, ya, kemampuan berbahasa,
Nah, setiap individu itu punya seperangkat aspek psikologis yang perlu dikembangkan. Maka menurut pendekatan psikologis, nah, setiap individu itu harus diidentifikasi. Pertama ada yang sifatnya umum, emosi umum, kecerdasan umum, humanistik umum, kemampuan sosial itu umum. Nah, bagaimana semua yang umum itu berkembang gitu, sesuai dengan usianya. Gitu. Nah, selain itu juga ada hal yang unik dari setiap individu. Si A potensinya apa, si siswa B potensinya apa. Nah, itu harus dikenali potensi itu dan kemudian harus dikembangkan agar potensi itu berkembang secara optimal menjadi suatu kompetensi atau keahlian yang dikuasai. Oke. Nah, berikutnya pendidikan dalam perspektif pedagogik ya. Jadi pendidikan, istilah pedagogik itu berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu paidagogos. Ya, paidos artinya anak, agogos artinya membimbing atau mengantarkan. Ya. Jadi pendidikan itu ada beberapa tingkatan. Untuk anak namanya pedagogik, untuk orang dewasa namanya andragogik, untuk lansia namanya geragogik atau gerogogik, gitu ya. Nah, jadi untuk setiap tingkatan kategori anak, dewasa, dan lansia itu sebenarnya ada ilmunya tersendiri. Untuk orang dewasa namanya andragogi. Kita bicarain dulu ya, karena yang paling banyak pendidikan itu lebih disentuh untuk aspek pedagogiknya. Istilah tadi istilahnya sudah ya, diambil dari bahasa Yunani ya paidagogos. Nah, tadi disebutkan bahwa, nah, kenapa disebut mengantar di sini? Karena zaman dulu pedagogos itu bukan pendidikan maknanya, tetapi adalah seorang budak yang tugasnya mengantarkan anak dari rumah ke sekolah. Zaman dulu sekolahnya juga tidak seperti sekarang. Zaman dulu tuh ada anak, misalnya begini, ada filosof gitu, misalnya Aristoteles, Plato, dan seterusnya. Kemudian ada orang tua pengen anaknya seperti Aristoteles. Maka dia, anaknya itu diantarkan ke rumahnya atau ke balai pertemuan lah ya, yang dimiliki oleh Aristoteles. Untuk apa? Untuk belajar dari Aristoteles. Nah itu disebut belajar zaman itu begitu. Jadi nggak ada sekolah seperti zaman sekarang sekolah gitu, nggak ada seperti itu. Ya, nah itu. Nah jadi si Paidagogos itu adalah orang tadi yang mengantarkan dari rumah ke tempatnya para filosof itu untuk belajar. Gitu. Atau udah semakin ke sini ya sudah jadi sekolah, mengantarkan dari rumah ke sekolah. Mereka mengantarkan dari rumah ke sekolah, membimbing mereka dalam belajar, misalnya di rumah, pulang itu belajar lagi dan seterusnya, membimbing mereka berperilaku. Jadi seiring waktu, makna paidagogos itu berubah konsep menjadi pendidikan, ya, menjadi pendidikan. Nah, kemudian apa itu pedagogik? Pedagogik itu adalah ilmu dan seni mendidik yang mencakup teori, metode, dan praktik pembelajaran. Nah, kenapa di situ disebutkan ilmu dan seni? Kenapa nggak ilmu saja? Nah, jadi pedagogi itu pertama ada pandangan yang pedagogi itu adalah sebuah ilmu. Kenapa? Karena ada konstruksi keilmuannya. Ada filosofinya, ada epistemologinya. Ya, dalam filosofi itu ada tiga ya. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ontologi itu apanya? Jadi suatu ilmu itu harus ada filsafatnya. Ontologinya apa? Berarti pendidikan. Apa itu pendidikan? Itu kajian ontologi dalam cabang filsafat. Kemudian yang kedua adalah epistemologi, pengetahuan yang benar. Mendidik yang benar itu seperti apa? Untuk bisa tahu bahwa begitu cara yang benar itu pembuktiannya bagaimana?
Itu namanya epistemologi. Aksiologi, bagaimana prakteknya pendidikan yang benar, bagaimana mempraktikannya, bagaimana solusinya, bagaimana mengembangkan kecerdasan, bagaimana mengembangkan eh, karakter, bagaimananya adalah aksiologi. Itu filsafat. Dari filsafat itu kemudian muncul ya di epistemologi khususnya. Epistemologi itu adalah kebenaran, menemukan kebenaran. Bagaimana menemukan kebenaran dan bagaimana memastikan kebenaran. Dari situ akan muncul namanya pendekatan ilmiah. Ada penelitian-penelitian gitu ya. Penelitian, sekumpulan penelitian menghasilkan sebuah konsep, menghasilkan sebuah hukum, menghasilkan sebuah apa namanya proposisi, menghasilkan sebuah teori. Nah, teori yang lebih besarnya lagi. Sekumpulan teori-teori itu membangun bangunan yang disebut sebagai sebuah ilmu. Nah, paham ya? Itu adalah ilmu. Nah, apakah semua pendidikan itu basisnya adalah hasil riset? Apakah semua pendidikan itu basisnya adalah eh, hasil pengujian sebuah teori? Tidak. Ada bagian praksis pendidikan yang basisnya adalah seni. Bagaimana kita sebagai siswa dulu ya, atau Anda sebagai mahasiswa, mengalami kok dosen ini ngajarnya begini, kok guru ini ngajarnya begini, kok beda-beda gitu. Nah, itu disitulah letak seninya, ya. Jadi tidak selalu praktik pengajaran itu berbasis kepada teori. Ada seninya di situ. Itu disebut sebagai seni mendidik. Nah, jadi dalam ilmu pedagogik itu ada metode pengajaran, bagaimana cara mengajar, ada filosofi atau filsafat pendidikannya, dan juga ada psikologi pendidikan. Ada lagi dalamnya sebenarnya manajemen pendidikan dan banyak lagi. Lihat saja Fakultas Ilmu Pendidikan. Ada prodi apa saja di situ. Nah, kurang lebih dalam ilmu pendidikan, dalam pedagogik ada itu. Ada psikologi pendidikan, ada teknologi pendidikan, di dalamnya ada metode pembelajaran, ada tentang kurikulum. Kemudian ada filosofis pendidikan, ya, ada juga psikologis pendidikan, ada manajemen pendidikan, ada juga pendidikan bagaimana pendidikan di masyarakat. Nah, itu beda lagi. Masih dalam lingkup ilmu pendidikan. Nah, pendidikan dalam arti yang hakiki, ini salah satu tokoh pendidikan ya, Langeveld ya. Pemberian bimbingan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa. Nah, tadi kan pedagogos itu anak kan, anak dididik ya. Jadi ilmu pendidikan untuk anak namanya pedagogik gitu. Nah, jadi bantuan untuk anak agar apa? Agar dewasa. Cirinya dewasa apa? Berpikirnya sudah dewasa, membedakan mana yang baik dan yang buruk, kemudian sudah semakin mandiri gitu. Jadi kalau Anda sudah kuliah harusnya sudah levelnya mandiri gitu, bukan anak lagi karena dia sudah dewasa awal gitu atau remaja akhir ya. Jadi pedagogik itu adalah membantu anak-anak mencapai kepada kedewasaan, kedewasaan pikir, kedewasaan fisik. Makanya di sekolah itu ada olahraga apa agar secara fisiknya itu berkembang gitu. Ada macam-macam olahraga ya kita belajar senam lantai segala macam. Tujuannya apa? Bukan untuk menjadi ahli senam, tetapi agar perkembangan fisik anak itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Mendidik berarti tindakan orang dewasa. Yang apa? Yang disengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, pendidikan adalah pendewasaan. Nah, cirinya dewasa apa? Mandiri berpikir, sudah bisa membedakan baik buruk, benar salah, sudah bisa membuat keputusan, ya, misalnya apa yang harus dilakukan. Kalau situasi begini, apa yang harus dilakukan? Kalau mau ke kampus harus pakai baju apa? Kalau mau belajar apa yang harus disiapkan? Nah, itu adalah eh, pendewasaan, ya. Termasuk juga kemandirian, gitu. Saya sedih kalau misalnya sekarang mahasiswa tuh ke kampus masih diantar-anterin. Saya dulu ke kampus tuh sendiri. Orang tua saya nggak pernah ke kampus saya. Orang tua saya ke kampus saya pada saat saya wisuda. Jadi dari mulai proses daftar, dari mulai cari informasi, proses daftar, proses seleksi, kemudian orientasi, nyari kos-kosan sendiri, gitu.
Ya, itu mahasiswa zaman saya seperti itu ya. Kadang saya sedih kalau lihat mahasiswa eh, daftar ditemani orang tua, wawancara untuk penentuan UKT, emang wajib wajib orang tua ya. Tapi mencari kos-kosan ditemani orang tua. Menurut saya nggak mesti. Anda sudah dewasa, bisa mandiri, gitu ya. Nah, unsur pendidikan. Untuk terjadinya proses pendidikan, apa aja yang harus ada? Yang pertama adalah harus ada tujuan pendidikan. Nah, harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Apa tujuan pendidikan itu? Apa yang mau dicapai? Nah, tujuan pendidikan itu beragam dan hierarkis. Dari mulai tujuan pendidikan nasional. Untuk apa sih pendidikan? Untuk apa pemerintah buat pendidikan? Untuk apa pemerintah membiayai gurunya, membangun sekolah? Untuk apa? Ada tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian tujuan pendidikan nasional itu akan diturunkan ke dalam tujuan institusional. Apa itu? Tujuan dari setiap lembaga pendidikan. Perguruan tinggi, Anda lihat UNJ, ya, tujuannya apa? Atau Anda ketika sekolah, tujuannya apa? Menghasilkan siswa yang bla 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 bla. Kalau UNJ menghasilkan mahasiswa yang bla 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 bla, gitu kan? Nah, atau menghasilkan lulusan yang seperti apa? Itu tujuan institusional. Kemudian lebih turun lagi ada namanya tujuan kurikulum, ya, tujuan kurikulum, ya, tujuan kurikuler. Apa itu? Tujuan dari setiap mata pelajaran. Mengapa sih ada mata pelajaran biologi di SMA? Itu ada tujuannya. Di dokumen kurikulumnya ada, ya, untuk menghasilkan siswa yang seperti apa dengan belajar biologi itu, ya. Nah, itu namanya tujuan kurikuler. Lebih spesifik lagi ada namanya tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Ketika guru ke kelas dalam satu pertemuan itu untuk apa? Itu ada tujuannya gitu. Nah, itu tuh namanya tujuan instruksional atau bahasa sekarang tujuan pembelajaran. Setelah selesai belajar di hari ini dengan 2 JP, siswa akan bisa apa? Bisa menjelaskan apa, bisa menyebutkan apa gitu ya. Itu namanya tujuan instruksional. Unsur yang kedua yang harus ada pendidiknya gitu. Jadi pendidikan itu akan jalan kalau ada pendidiknya. Kalau di sekolah namanya guru, kalau di kampus namanya dosen, kalau di lembaga pelatihan namanya instruktur, kalau di pusat-pusat pelatihan pemerintahan, misalnya balai latihan kerja segala macam, itu namanya Widaiswara. Nah, itu ada namanya masing-masing beda-beda gitu ya. Yang penting ada pendidiknya. Kalau di rumah ada siapa? Ada orang tua. Orang tua berperan sebagai pendidik. Dalam arti pendidikan sebagai pendidikan informal. Pendidikan di keluarga disebutnya pendidikan informal. Berikutnya ada peserta didiknya. Ya, kampus besar, dosennya banyak, nggak ada mahasiswanya jadi pendidikan nggak? Nggak ada. Karena harus ada mahasiswanya baru terjadi proses pendidikan. Jadi unsur berikutnya adalah ada peserta didik. Berikutnya ada kurikulumnya. Ya, ada kurikulumnya. Pendidikan itu berjalan kalau ada kurikulumnya. Kalau di tujuan itu apa yang mau dicapai, tapi isinya, apa yang dipelajarinya, itu namanya isi kurikulumnya atau isi pendidikannya. Gitu. Pendidikan tanpa kurikulum nggak berjalan untuk pendidikan formal. Oke. Kalau pendidikan non formal, isi kurikulumnya ya pengalaman hidup itu tadi, tapi itu adalah kurikulum. Jadi karena definisi kurikulum secara luas itu bukan sekumpulan mata pelajaran, tapi pengalaman belajar yang diperoleh seindividu selama menempuh pendidikan. Nah, itu namanya kurikulum. Tapi dalam versinya formal, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran. Kemudian ada alat pendidikan. Anda mau belajar, butuh buku tentu. Anda mau belajar, butuh ruangan kelas. Anda mau belajar, butuh alat tulis. Itu alat pendidikan. Anda mau belajar tentang peta dunia, harus ada petanya. Anda mau belajar tentang dunia yang bulat itu, harus butuh globe-nya.
Kemudian lingkungan pendidikan. Pendidikan itu akan kondusif kalau berada di lingkungan yang tepat. Dalam perspektif pembangunan pendidikan, sekolah itu tidak boleh ditempatkan di mana saja. Pertama, tidak boleh ditempatkan di tempat yang rawan dari bencana alam. Di pinggir sungai, nggak boleh. Di lereng bukit dengan kemiringan tertentu, itu ada standarnya, tidak boleh. Ya. Kemudian di pinggir pasar, nggak boleh ada eh, sekolah. Idealnya ya, ideal itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak kondusif, berisik, kemudian terlalu ramai, terlalu macet, beresiko, banyak preman segala macam. Anda bayangkan di sekolah diajarkan untuk tidak merokok, karena merokok itu tidak baik. Keluar aja gerbang sekolah, kelihatan abang-abang yang penjual pinggir jalan sedang merokok. Kelihatan petukang ojek lagi merokok. Kelihatan misalnya apa lagi, orang penyampai rumah orang tua sedang merokok. Apa yang terjadi? Terjadi konflik nilai dalam anak itu. Ya, kok ayah saya merokok? Apakah dia akan menilai anaknya ayahnya jelek? Itu konflik lagi. Jadi pendidikan itu butuh lingkungan yang tepat, butuh lingkungan yang kondusif. Berikutnya, pendidikan itu sebagai sebuah sistem. Apa itu? Nah, sebagai sebuah sistem, misalnya kayak tubuh nih, tubuh. Apa yang terjadi kalau Anda sakit gigi? Pusing kan? Sakit kepala. Padahal yang sakit gigi. Tapi kenapa kepala ikutan pusing? Terus badan kenapa jadi demam? Jadi anget. Padahal yang sakit cuma gigi. Itu karena tubuh ini adalah sebuah sistem. Ketika Anda jalan, tersandung, yang berdarah apa? Kaki, jempol kaki, ya, jempol kaki, atau misalnya jari kaki, berdarah. Yang teriak apa? Mulut. Yang meringis apa? Mulut juga. Wajahnya kelihatan berubah ekspresinya. Air mata mengalir, ya. Kenapa? Padahal jauh di bawah yang yang tersandung. Karena tubuh adalah sebuah sistem. Ya, sama halnya juga pendidikan. Kalau kita bicara tadi komponen atau unsur pendidikan, kualitas siswa akan berpengaruh kepada kualitas lulusannya. Kualitas siswa akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Siswanya kemampuan rendah, dikasih materi yang berat, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Gitu. Sama halnya, siswanya pinter-pinter nih, tapi gurunya kualitasnya kurang. Anak ini bisa tambah pinter, atau perkembangannya jadi lambat. Nah, itu adalah sistem. Jadi setiap komponen yang ada dalam pendidikan itu adalah subsistem yang terintegrasi, saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perspektif yang sederhana, input itu ada apa namanya? Sistem itu terdiri dari input, proses, dan output. Input itu apa saja? Pertama adalah raw inputnya. Jadi kalau pendidikan pasti siswanya, mahasiswanya, atau peserta didiknya. Input yang pertama itu. Apanya tuh dari siswanya? Bisa kecerdasannya, bisa fisiknya, bisa apakah ada hambatan atau enggak, bisa juga latar belakang keluarganya, dan seterusnya. Anda bayangkan siswanya adalah misalnya orang tuanya dari Aceh, ya, pindah ke Bekasi atau Karawang lah, pindah ke Karawang, pindah ke Karawang. Di Karawang ada di sekolah belajar bahasa Sunda, ya kan? Kira-kira anak ini yang dibesarkan, misalnya dia SMA ya, SD sama SMP-nya di sana di Aceh, pindah ke Karawang, SMA, ya, di sana belajar bahasa Sunda. Kira-kira bagaimana si anak ini?
Bisa sama dengan yang lain nggak yang lahir di Sunda? Nggak bisa. Artinya, input latar belakang orang tua, latar belakang budaya itu akan mempengaruhi proses pendidikan si anak itu. Yang kedua adalah instrumental input. Ini apa? Pertama gurunya. Guru itu apanya? Bisa latar belakang pendidikannya, apakah dia sarjana atau bukan. Bisa juga apakah dia ngajarnya sesuai dengan bidang ilmunya atau tidak. Kan ada kalanya yang ngajar matematika tapi backgroundnya fisika. Memang fisika ada matematikanya, tetapi matematika fisika dengan matematika murni berbeda. Ya, dalam mempelajari fisika memang butuh kemampuan matematika. Tapi ketika sekolahnya dia calon guru fisika, berbeda dengan sekolah calon guru matematika. Jadi guru. Yang kedua adalah kurikulumnya. Pakai kurikulum apa? Kurikulum 2013, apakah kurikulum Merdeka? Nah, kurikulum. Kemudian sarana prasarannya, apakah sekolah itu punya sarana prasarana atau tidak? Sekarang di PJOK, misalnya belajar basket, tapi sekolahnya nggak punya lapangan basket yang standar. Kira-kira anaknya berkembang nggak kemampuan main basketnya? Enggak. Oke. Kemudian environmental input, lingkungan, lingkungan fisik. Kalau sekolahnya di pinggir pantai, anginnya kenceng, kira-kira kalau gurunya nggak bisa suara lantang, kondusif nggak kelasnya? Bisa belajar dengan baik nggak siswanya? Nah, itu lingkungan fisik. Belum lagi kita bicara temperatur, belum lagi bicara apa namanya kerawanan lingkungan dan lain-lain. Lingkungan sosial tadi yang saya contohkan. Di sekolah, anak diajarkan sopan santun, diajarkan untuk anak berkata-kata yang sopan. Keluar aja gerbang sekolah, lihat di jalanan, orang untuk menggunakan kata-kata yang kasar, dan seterusnya. Artinya, lingkungannya tidak kondusif. Cultural input, masukan atau input dari kultural. Ya. Nah, input-input tadi, nah kemudian dalam proses itu bertransformasi, saling berinteraksi, gitu. Guru mengajar, siswa belajar, pakai kurikulum di ruangan kelas, menggunakan buku dan seperti apa dan seterusnya. Ada pertemuan dengan orang tua di awal semester dan seterusnya. Itu prosesnya. Setiap hari, minggu, bulan, tahun, sampai akhirnya lulus. Begitu lulus, jadilah anak yang kok semakin pintar, semakin banyak tahu, gitu ya. Kemudian semakin terampil, yang dulunya nggak bisa basket sekarang jadi pintar basket, yang dulunya nggak bisa masak sekarang jadi bisa masak, yang dulunya nggak bisa jahit setelah belajar prakarya jadi bisa jahit. Perubahan perilaku. Sikap yang dulunya tidak sopan sekarang jadi sopan, yang dulunya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, sekarang jadi tahu bagaimana cara berterima kasih. Itu adalah output dari proses pendidikan. Termasuk juga nilai nilai asesmen nasional, nilai apa namanya asesmen kompetensi minimum, ya. Nilai raport itu adalah output dari proses pendidikan. Oke, itu pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah, tadi kita bicara tujuan. Apa sih tujuan pendidikan itu gitu. Nah, ini berdasarkan sistem pendidikan nasionalnya. Jadi Indonesia itu punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Nah, dari teks ini kita bisa pahami dua hal. Pertama ada fungsi, kedua ada tujuan. Apa fungsi pendidikan di Indonesia? Itu untuk mengembangkan kemampuan, ya, tuh. Mengembangkan kemampuan, membentuk watak, ya. Kemudian peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi artinya fungsi pendidikan adalah membuat orang semakin mampu. Kemudian membuat orang semakin punya watak yang bagus. Watak itu kepribadian, personality, ya, yang bermartabat, yang mulia, gitu. Dalam rangka apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau
lulusan sekolah bahasanya masih kasar, lulusan sekolah bahasanya masih belum bermartabat, belum beretika, maka pendidikan masih belum berfungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Kemudian apa tujuannya? Nah, tujuannya di sini kalau kita lihat ada berkembangnya potensi peserta didik, ya. Berkembangnya potensi peserta didik. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi siswa. Agar apa? Nah, potensi banyak tuh. Ada potensi akademik, non akademik. Akademik macam-macam. Misalnya kecerdasan matematis. Pasti ini orang ini kalau dia punya kecerdasan matematis di mata pelajaran yang eksak dia jago. Kecerdasan linguistik pasti ada akan pintar di pelajaran-pelajaran bahasa. Ada kecerdasan spasial. Ini kecerdasan orang-orang yang eh, memetaan, ya, spasial. Ada juga kecerdasan interpersonal. Orang yang pintar berkomunikasi, mudah atau bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain. Ketika dibikin kelompok, dia langsung bisa jadi leadernya, dipercaya oleh orang lain, omongannya didengar gitu. Itu interpersonal. Ada kecerdasan intrapersonal. Itu kecerdasan yang dia bisa evaluasi diri, mawas diri, sadar diri gitu ya. Ada kecerdasan namanya naturalistik. Nah, ini biasanya jago ilmu-ilmu natural ya, seperti biologinya, nanti pertanian, bercocok tanam pinter gitu ya. Nah, itu potensi kecerdasan akademik saja. Kalau kecerdasan fisik, misalnya tadi kecerdasan fisiologis yang di bidang olahraga gitu ya. Ya, apa kinestetik disebutnya ya, naturalistik kinestetik lah gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk apa pendidikan itu? Nah, ini tujuan yang pertama adalah menjadi manusia yang beriman pertama kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuannya itu diturunkan ke dalam mata pelajarannya di sekolah itu ada pelajaran agama. Kenapa di sekolah ada habituasi pagi-pagi, misalnya yang Muslim itu ada sholat duha, yang Nasrani ada doa bersama, ya mungkin yang Muslim ada baca Quran di pagi hari gitu ya, sebelum mulai pembelajaran. Itu untuk apa? Untuk menjadikan ini yang anak tak PAUD belajar manasik ya, belajar sholat bersama gitu di sekolah, itu apa tujuannya? Untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, di sekolah diajarkan sopan santun, tujuannya adalah agar ketika lulus menjadi anak yang berakhlak sehat. Ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tujuannya apa? Salah satunya agar lulusnya itu sehat. Nah, kemudian di mata pelajaran biologi diajarkan tentang nutrisi, diajarkan tentang bagaimana merawat diri agar sehat. Di pelajaran yang lain juga belajar tentang hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Di olahraga belajar olahraganya, bagaimana aktivitas fisik, olahraga itu penting, bagaimana merawat diri dan seterusnya. Berilmu, semua ilmu yang diajarkan di sekolah itu harapannya adalah membekali siswa untuk menjadi orang yang berilmu. Cakap, kreatif, ada kreativitas siswa dengan berbagi kegiatan yang ada di sekolah itu dalam rangka apa? Untuk membangun kreativitas mereka. Dalam pelajaran ada proyek gitu ya, proyek siswa itu juga untuk melatih kreativitas siswa. Mandiri dan menjadi warga negara. Sekolah diajarkan kemandirian ya. Masuk pramuka, ada camping, di situ harus belajar masak sendiri dan segala macam. Anak TK, TKB misalnya sudah dibelajarkan bagaimana cara TKA kan, diajarkan bagaimana cara ikat sepatu, bagaimana cara pakai baju sendiri dan sebagainya. Itu adalah untuk melatih kemandirian. Kemudian menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab. Kita belajarkan tentang PKN itu untuk apa? Untuk menjadi warga negara yang demokratis, menjadi warga negara yang baik karena diajarkan nilai norma negara dan segala macam kepatuhan terhadap hukum itu diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, berikutnya tadi hakikat pendidikan sudah kita bahas. Masuk berikutnya adalah hakikat manusia. Manusia itu apa? Manusia itu siapa? Ya. Nah, manusia itu siapa?
Manusia itu ternyata ada pandangan para antropolog ya menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang bertanya. Bertanya punya hasrat untuk mengetahui sesuatu. Jadi penasaran, kepoan gitu ya. Manusia tidak hanya bertanya tentang dirinya, tetapi hal di luar dirinya juga ya. Jadi apa apa sih kenapa tumbuhan ini bisa mati gitu. Siapa sih yang membuat tumbuhan ini bisa hidup? Apa yang bisa tumbuhan ini bisa bertahan, bisa berbuah gitu. Nah, manusia bertanya ke situ kan. Maka dari situ lahirlah ilmu pertanian. Itu dari mulainya dari bertanya, termasuk juga bertanya tentang dirinya sendiri. Jadi kalau kata filosof itu, ilmu itu kuncinya cukup satu. Ilmu itu kuncinya cukup satu. Apa? Yaitu bertanya. Semakin banyak bertanya, ya, semakin banyak mendapatkan ilmu. Gitu, ya. Nah, manusia juga bertanya tentang dirinya, siapakah aku, dari manakah aku, dan aku akan kemana, untuk apa aku hidup. Nah, itu adalah eh, sampai ke situ manusia bertanya gitu. Kemudian simpulan-simpulannya muncul. Manusia itu dianggap sebagai manusia animal rasional, makhluk yang bisa berpikir rasional. Kemudian juga muncul pandangan bahwa manusia adalah animal simbolikum, hewan yang suka membuat simbol. Pernahkah kita melihat binatang, misalnya kerbau, membuat simbol? Pernahkah kita melihat domba membuat simbol? Tidak. Tapi manusia membuat simbol, membuat tulisan, membuat angka, membuat gambar. Jadi manusia adalah animal simbolikum. Termasuk saya berkomunikasi seperti ini, komunikasi ini bahasa itu adalah simbol gitu. Saya, kenapa tulisannya SAYA? Dan Anda pahami ketika bicara saya itu adalah tentang saya. Gitu. Itu adalah simbol. Nah, manusia berkomunikasi menggunakan simbol. Di jalan, ya, di jalan raya ada simbol. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, itu simbol. Kemudian ada tanda dilarang nyebrang, ada tanda dilarang belok kiri, dan seterusnya. Itu simbol. Jadi manusia adalah animal simbolikum. Kita nggak pernah menemukan kuda membuat simbol. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Homo faber, manusia yang terampil. Manusia itu adalah makhluk yang terampil. Coba kita nggak pernah melihat em, kera yang bisa membuat pesawat terbang. Jangankan membuat pesawat terbang, kera membuat roda-rodaan lah gitu ya, atau sepeda-sepedahan gitu, mainan sepeda-sepedahan. Bisa nggak? Anak kecil, manusia, anak kecil bisa buat sepeda-sepedahan. Bannya diambil dari kulit jeruk gitu. Kemudian ininya as rodanya pakai lidi, kemudian bikin rodaan. Anak kecil sudah bisa. Tapi kalau kera, kera dewasa pun belum bisa seperti itu. Jadi manusia disebut sebagai Homo faber. Kemudian berikutnya adalah Homo sapiens, ya, makhluk yang cerdas. Ya. Selain itu juga Homo socius yang suka berkelompok, berkumpul, gitu. Manusia itu adalah makhluk yang suka berkumpul, bersosialisasi satu yang lain, senang berkomunikasi dan lain-lain. Terakhir, manusia adalah animal educandum. Animal educandum itu artinya ada apa? Manusia adalah hewan yang bisa dididik. Gitu. Nah, ini yang membedakan dengan hewan pada umumnya. Hewan dolphin misalnya, lumba-lumba, bisa dididik? Bisa. Tapi terbatas, hanya cuma gitu aja gitu. Yang bisa loncat, terus masuk ke galah gitu ya. Ini lagi loncat, main bola, hanya itu saja. Tapi pernahkah kita melihat dolphin bikin mobil? Ada. Tapi manusia, diajarin bikin mobil, bisa bikin mobil nggak? Bisa. Nah, jadi manusia itu simpulannya adalah animal educator. Nah, aspek hakikat manusia, manusia itu apa sih gitu? Pertama adalah manusia makhluk Tuhan, ya. Jadi manusia itu makhluk, makhluk itu ciptaan, ciptaan Tuhan. Nah, jadi pandangan bahwa ketika bicara tentang saya itu siapa sih? Manusia itu apa sih gitu? Apakah manusia itu jadi dengan sendirinya?
Oh, saya dilahirkan oleh ibu saya. Ibu saya misalnya dengan ayah saya bereproduksi jadilah saya. Nah, terus kakek nenek saya dari mana terus sampai kalau gitu manusia pertama gimana? Sampai kesimpulan apakah manusia pertama juga siapa kalau kayak gitu? Nah, dari sini muncul pikiran kreasionisme. Jadi ada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan Adam dan Hawa. Kemudian bereproduksilah, punya anak gitu. Oh, sampai akhirnya kita. Itu pandangan kreasionisme. Ada lagi pandangan evolusionisme. Manusia itu tidak ada yang ciptakan. Dia adalah lahir dengan sendirinya melalui proses evolusi. Nah, dari kera berevolusi udah sampai jadilah manusia. Itulah yang disebut dengan teori evolusinya Darwin. Pandangan itu, ya. Nah, kita sebagai yang beragama, kita setuju dengan pandangan kreasionisme. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Alam semesta ini tidak jadi dengan sendirinya, tapi diciptakan oleh Tuhan juga. Oke, itu hakikat manusia. Yang kedua adalah kesatuan badan dengan ruh. Nah, yang esensial dari manusia itu apa sih? Apakah badannya, apakah jiwanya atau ruhnya, atau dua-duanya ada? Dua-duanya ada, apakah saling mempengaruhi atau masing-masing? Muncullah paham bahwa materialisme. Materialisme berpandangan bahwa yang paling esensial, yang paling penting dari makhluk manusia itu adalah materialnya, fisiknya. Jiwanya, ruhnya itu adalah resonansi dari fisiknya. Makanya muncul pikiran, Anda juga mungkin sering dengar ya, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi seolah-olah kalau badannya sehat, maka jiwanya juga sehat. Mainlah ke rumah sakit jiwa. Orangnya tinggi besar, badannya bersih, sehat gitu. Tapi karena jiwanya nggak sehat, dia ada di sana. Kedua, idealisme. Jadi yang paling penting dari orang itu ideanya, ruhnya, pikirannya gitu, bukan badannya. Kemudian ada lagi pandangan dualisme. Manusia itu ada fisiknya, diakui, ada ruhnya gitu. Coba orang yang meninggal, fisiknya ada gitu. Tapi kenapa dia nggak bergerak? Ruhnya udah hilang, ruhnya udah nggak ada. Ya, dia didiamkan bertahun-tahun juga tidak akan hidup lagi karena ruhnya udah nggak ada, udah lepas dari tubuhnya. Tapi masing-masing gitu, ruh ruh terpisah, jasad terpisah. Kemudian ada lagi pandangan kesatuan. Badan dan ruh itu nggak bisa dipisahkan. Nah, gitu. Dan keduanya itu saling mempengaruhi satu sama lain, nggak bisa dipisahin. Nah, apa maknanya kalau di sekolah? Nah, kalau di sekolah di pendidikan, ketika pandangannya materialistik, dia akan fokus pada hal-hal yang sifatnya materi. Mungkin pelajaran tentang ruh nggak ada. Nah, negara-negara yang materialistik mungkin tidak ada pelajaran tentang spiritual. Misalnya di Korea gitu ya, itu nggak ada pelajaran agama di sekolah. Ya. Kemudian berikutnya adalah makhluk individu. Manusia itu apa sih gitu? Manusia itu makhluk individu. Meskipun orangnya banyak, tapi tidak ada yang sama satupun. Jadi makhluk yang unik, gitu. Makhluk yang unik. Unik potensinya, unik kepribadiannya. Bahkan orang yang kembar sekalipun juga, gitu ya. Kemudian makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dia butuh orang lain. Gitu. Makanya dengan dari itu, pendidikan itu perlu untuk mereka, agar mereka bisa bersosialisasi. Agar bisa hidup dengan orang lain. Gitu. Berat makhluk budaya, manusia itu memiliki inisiatif untuk menciptakan budaya. Di sisi lain, manusia juga harus hidup dengan budayanya, gitu, ya. Jadi Anda bayangkan misalnya kebiasaan orang asing ketika masuk ke satu wilayah itu tidak bisa menyesuaikan dengan budayanya.
Pernah berita ya di Bali, bule protes gara-gara suara kokok ayam. Protes sama tetangganya karena kokok ayam. Ayamnya biasanya dini hari itu jam 2 jam 3 itu bunyi kokok kokok gitu kan. Pagi hari itu. Nah protes bule itu. Kenapa? Karena di negaranya itu nggak ada suara begitu. Karena suara itu jam 2 jam 3 dini hari itu mengganggu tidurnya. Gitu. Nah ini karena mereka tidak paham budaya Indonesia. Gitu. Kalau paham, oh saya sekarang tinggal di Indonesia, maka saya harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Berikutnya makhluk beragama. Nah, manusia itu menganggap bahwa saya ini punya pencipta. Saya ini ada yang menciptakan. Karena saya ada yang menciptakan, maka saya harus menghamba kepada yang mencipta saya. Ada sesuatu yang punya kekuasaan, kekuatan di luar diri saya. Saya punya keinginan, tapi yang terwujud ternyata bukan keinginan saya. Berarti ada sesuatu kekuatan di luar diri saya yang mempengaruhi atau yang menentukan hidup saya. Itulah Tuhan. Maka dari itu di sekolah diajarkan tentang beragama. Diajarkan tentang ritual-ritual keagamaan, sholat, puasa, zakat. Diajarkan tentang itu. Nah, karena hakikat manusia sebagai makhluk yang beragama. Nah, berikutnya, mengapa manusia itu perlu pendidikan? Nah, ya, pertama karena manusia itu makhluk yang belum belum selesai. Ya, kedua, manusia itu adalah makhluk yang jadi yang mengapa manusia perlu pendidikan? Karena manusia adalah makhluk yang belum selesai. Ya, manusia dalam perjalanan hidupnya itu perkembangannya atau pengembangan dirinya itu belum selesai. Jadi karena belum selesai, dia ingin mewujudkan seperti apa. Saya mau jadi apa sih gitu. Ya. Atau misalnya anak kecil pas begitu lahir sudah bisa berlari nggak? Atau Anda ketika umur 5 tahun sudah bisa bahasa Inggris belum? Belum. Sudah bisa bahasa Indonesia belum? Belum. Ya, baru beberapa kata aja yang dikuasai. Nah, untuk bisa hidup normal di masyarakat, kita butuh itu. Makanya manusia dianggap sebagai makhluk yang belum selesai. Nah, proses untuk menjadi selesai, proses untuk menjadi sempurna itu diantaranya melalui proses pendidikan. Anda diajarkan tentang cara berbicara, Anda diajarkan bahasa untuk menjadi manusia seperti yang diinginkan. Tugas manusia adalah menjadi manusia yang kedua. Ya, karena kalau Anda tanpa pendidikan tidak akan jadi manusia. Anda lahir, kemudian Anda hidup dengan binatang, tidak akan jadi manusia pola perilakunya, pola pikirnya, gitu ya. Kemudian perkembangan manusia bersifat terbuka. Jadi anak yang dibesarkan di keluarga yang eh, tidak beragama, maka sampai dewasa pun dia tidak akan kenal agama. Tapi anak yang dibesarkan dari keluarga yang hafiz misalnya, dididik hafiz, mungkin 5 tahun atau 10 tahun udah jadi hafiz. Nah, kenapa berbeda? Karena manusia itu adalah manusia yang bersifat terbuka. Tergantung proses pendidikannya. Sekolah jadi SMK, dia akan terampil di bidang kejuruan. Sekolah di SMA, dia akan akan hebat di bidang akademiknya. Nah, jadi bersifat terbuka, tergantung kepada pendidikannya mau diarahkan kemana. Nah, ini contoh kisah nyata. Mengapa pendidikan itu penting? Ada kisah nyata anak yang dibesarkan oleh hewan. Di sini ada yang dibesarkan oleh beruang, ada yang dibesarkan oleh simpanse, ada yang dibesarkan oleh harimau, ada yang dibesarkan oleh hewan-hewan lainnya gitu ya, monyet gitu. Nah, perilakunya sama seperti kita nggak? Enggak. Nanti Anda cari ya, googling saja ini. Nah, jadi artinya apa? Manusia itu kalau mau hidup jadi manusia, itu harus dididik oleh manusia, bukan oleh hewan. Nah, sebaliknya, ini gambar yang sebelah kanan ini terjadi di Vietnam ya, ketika terjadi perang gerilya Vietnam lawan Amerika Serikat gitu, lawan sekutu.
Ada orang yang mengungsi ke hutan, jadi bapak dengan anak mengungsi ke hutan. Nah, kemudian waktu berlalu dia masih di hutan, berdua saja, gitu. Pas kita tahun 2000 sekian gitu, ketemu orang ini, namanya Fantan kalau nggak salah ya. Nah, ketemu, ketika ketemu bisa diajak ngobrol nggak? Bahasanya sudah hilang. Pola perilakunya sudah berbeda karena dia biasa makan apa aja yang ada di hutan. Berpuluh-puluh tahun nggak ketemu orang lain, cuma dia berdua saja. Kalau kita berdua, misalnya saya dengan teman saya yang ngobrol sekian tahun, itu kira-kira obrolannya itu aja nggak? Nggak ada hal yang baru karena nggak ada orang lain. Lama-kelamaan vocabulary-nya tuh kata apa kosakatanya itu semakin hilang, gitu. Maka ketika diketemukan bahasanya sudah terbatas. Diajak ngobrol itu komunikasinya sudah berkurang drastis. Artinya apa? Ketika manusia hanya dengan sepasang saja di hutan, itu kemampuannya menurun drastis. Apalagi kalau cuma sendirian. Nah, dari sini disimpulkan bahwa manusia itu butuh manusia yang lain untuk berproses menjadi manusia yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Oke, apakah manusia itu bisa dididik? Ini jawabannya. Karena manusia itu adalah animal educandum. Educandum itu artinya adalah educable. Artinya adalah bisa dididik. Kenapa manusia bisa dididik? Nah, ini ada asasnya. Karena manusia potensialitas. Manusia itu punya potensi untuk bisa berkembang. Saya punya potensi kecerdasan. Maka ketika diberikan pengetahuan baru, saya bisa memahami. Anda diberikan kecerdasan. Kemudian ketika diajarkan konsep-konsep baru oleh guru Anda, dosen Anda bisa memahami itu. Gitu ya. Jadi punya potensi. Tapi potensi itu kalau tidak dikembangkan melalui pendidikan nggak akan jadi. Tapi bekalnya sudah ada. Raw-nya sudah ada. Bahannya sudah ada pada di setiap individu. Kalau dalam bahasa Islam ya kul mauludin yuladul alam fitrah. Fitrah. Punya fitrah. Fitrah itu bisa berarti kecenderungan positif, bisa jadi eh, potensi, semua potensi fisik, potensi naluriah, potensi rohaniah dan lain-lain. Kemudian manusia itu juga dinamis, dinamika. Jadi manusia itu selalu aktif, fisiknya, spiritualnya gitu. Melakukan apa aja yang bisa dilakukan, explore segala macam gitu ya. Dan ingin mengejar segala hal gitu. Makanya kalau kita lihat inovasi manusia itu nggak pernah berhenti. Sudah ada gadget tipe seperti apa, muncul lagi yang baru, muncul yang baru dengan fitur-fitur yang terus-menerus berkembang. Karena manusia itu senantiasa dinamis. Individualitas. Manusia itu punya potensi yang berbeda satu dengan yang lain. Dan potensi itu bisa dikembangkan dan setiap orang itu berbeda. Jadi ketika kita mengajar siswa, maka tidak boleh disamakan. Makanya dalam kurikulum Merdeka diterapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Setiap orang punya potensi yang berbeda, setiap orang punya gaya belajar yang berbeda, setiap orang punya modalitas belajar yang berbeda. Modalitas itu adalah dari mana individu paling banyak menyerap informasi. Ada yang visual. Jadi kalau Anda baca dengan Anda dengar, dengan Anda lakukan, Anda paling banyak ingat yang mana? Yang dilihat, Pak, yang dibaca, berarti tipikal orang yang visual. Nah, orang yang seperti ini berbeda dengan audio. Dia kalau baca nggak susah masuk gitu. Tapi kalau dengerin orang membacakan buku, dia cepat masuknya dan masih ingat sampai sekarang yang dibacakan itu. Itu tipikal yang visual. Kinestetik, dia belajar itu ingatnya kalau melakukan sambil gerakan atau apa gitu. Dia akan ingat. Oke, berarti ini yang tipikal kinestetik. Nah, ketika mengajar, guru harus mengajar berdasarkan modalitasnya. Kalau dominannya visual, maka sajian visualnya juga harus dominan. Tetapi yang auditori juga harus dibantu dengan banyak juga auditori dengan guru berbicara atau ada audio-audio lainnya. Yang kinestetik juga sama harus diakomodasi. Itu baru bicara akomodasi belajar berdasarkan modalitas belajarnya. Belum lagi gaya belajar. Ya, gaya belajar beda lagi. Misalnya eh, ada yang akomodator, asimilator, konverger, diverger gitu ya. Itu beda lagi.
harus diantisipasi, harus diakomodasi kebutuhan belajarnya masing-masing anak yang berbeda itu. Itu yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi, termasuk kemampuan anak. Kalau kemampuannya lambat, ya tetap harus dibantu meskipun lambat. Kalau kemampuannya cepat, yang harus difasilitasi kecepatan belajarnya. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berikutnya sosialitas. Manusia itu butuh hidup bersama. Maka di sekolah ada belajar kelompok, ada kelompok kelas, ada meeting antar kelompok, ada kelas meeting, ada segala macam itu dalam rangka apa? Untuk membangun sosialitas. Diajarkan tentang sistem nilai, norma masyarakat, itu juga bagian dari sosialitas. Oke. Nah, termasuk di sekolah juga ada organisasi siswa, ya. Di kampus juga ada organisasi mahasiswa itu sebagai wadah untuk sosialitas. Yang senang fotografi di kampus UNJ, gabunglah ke KMPF, sama-sama belajar fotografi, saling berbagi. Ada senior yang sudah pengalaman, ada yang sudah bekerja di industri-industri media gitu, yang menggunakan skill fotografinya itu berbagi. Nah, kemudian moralitas, ya, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Manusia itu selalu belajar untuk mengembangkan moralitasnya. Ya, ingin lebih baik, selalu ingin belajar berpikir mana yang terbaik, selalu untuk belajar mana yang baik dan buruk, dan membuat keputusan mana yang terbaik dari yang mestinya mereka lakukan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi hakikat pendidikan sudah ya. Udah hakikat manusia sudah. Nah, berikutnya adalah karakter pendidik. Karakter itu apa sih gitu ya? Karakter itu bahasa Yunani karakter ya, yang artinya tanda yang diukir, stempel atau ciri khas. Jadi awalnya istilah ini digunakan dalam dunia seni dan logam untuk menggambarkan cetakan atau ukiran pada suatu benda sebagai penanda. Oh, ini punya saya gitu, atau ini kekhasan saya dan seterusnya. Seiring waktu maknanya berkembang ya dalam bahasa Latin karakter dan kemudian masuk ke bahasa Inggris menjadi bahasa lain itu karakter ya. Nah, perkembangan ini menjadi ciri khas seseorang baik dalam aspek moralnya, kepribadiannya maupun perilakunya. Nah, bicara tentang pendidik, seperti apa sih karakter pendidik yang baik itu ya. Nah, ini ada saya kutip ya dari eh, suatu referensi. Ada seven best character of a good teachers. Seperti apa sih guru yang baik itu? Yang pertama adalah passion for teaching. Dia punya passion untuk mengajar. Orang kalau sudah punya passion, dia tidak akan bosan dengan passionnya. Karena itu sesuatu yang dia senangi. Dia akan tekuni itu. Pertama harus passion dulu. Yang kedua adalah memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Effective communication. Komunikasi efektif tidak hanya verbal, tapi juga non-verbalnya. Gesturnya juga bagus gitu ya. Termasuk komunikasi empatiknya dengan siswa itu hangat, kemudian care, kemudian bisa memahami kondisi siswa gitu ya. Effective communication. Termasuk kemampuan mendengar, active listening. Jadi ketika siswa berbicara, mendengarkan, mengapresiasi argumentasi siswa itu effective communication. Yang ketiga adalah adaptability, kemampuan beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru, beradaptasi dengan dinamika di kelas ketika mengajar, beradaptasi dengan lingkungan sosial, beradaptasi dengan budaya, gitu. Adaptability. Termasuk dengan beradaptasi dengan perubahan-perubahan kurikulum yang ada. Adaptability. Kemudian empathy and patience ya. Eh, sabar, empati kepada siswanya. Ada siswa yang cepat mengerti, ada siswa yang lambat memahami, maka dia akan sabar gitu. Ada siswa yang mudah dikendalikan, ada yang siswa yang sulit dikendalikan. Selalu aja ada masalah di kelas. Tapi guru yang good characters, dia adalah siswa yang sabar. Dedication to growth, dia punya dedikasi, punya pengabdian yang baik ya, baik bagus ya, untuk pertumbuhan anak, pertumbuhan siswanya. Dia melakukan berbagai upaya agar anaknya itu progres, semakin meningkat hasil belajar, semakin meningkat proses kualitas belajarnya semakin terus ditingkat. Ya.
Kemudian berikutnya adalah strong leadership, punya kemampuan eh, kepemimpinan yang baik. Dia bisa mengendalikan kelas, ya, eh, bicaranya didengarkan, bisa mengarahkan kelas, bisa mendrive siswa untuk belajar fokus dan lain-lain. Berikutnya adalah lifelong impact. Jadi guru yang baik dia punya dampak jangka panjang pada anaknya. Jadi dia memberikan edukasi yang bermanfaat sepanjang hayat pada siswanya. Itu adalah good character of teachers. Oke, saya kira itu materi pada perkuliahan hari ini. Ini ada kata-kata menarik dari Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon with which you can use to change the world. Jadi, pendidikan itu adalah senjata yang sangat powerful, ya, yang dapat mengubah dunia. Demikian perkuliahan hari ini tentang konsep dasar pendidikan. Mudah-mudahan Anda bisa pahami dan bermanfaat bagi Anda eh, tentang konsep pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.